Alhamdulillah, sekarang bertemu lagi sama Ibu ya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Anak-anak di rumah bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan ayo kita belajar. Oke, nah anak-anak di mata pelajaran PAI kali ini kita akan belajar tentang mengenal huruf hijaiyah bersambung. Jadi gini anak-anak, huruf hijaiyah itu mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Namun, tidak semua huruf hijaiyah mengalami perubahan itu, yaitu ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu waw, za, ro, za, dal, dan alif. Nah, ini nggak mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Nah, ayo kita lihat contohnya ya. Yang pertama yaitu alif. Alif ketika tidak disambungkan bentuknya seperti ini, berdiri tegak. Tetapi ketika di awal pun alif tidak berubah, di tengah juga, dan di akhir juga hanya berdiri seperti ini. Contoh di awal, ini ya alifnya. Kemudian contoh di tengah, yang ini, masajidun. Kemudian contoh di akhir, kullama. Nah ini ya. Kemudian kita lanjut ke huruf ba. Huruf ba ini mengalami perubahan bentuk ya. Ketika tidak disambungkan, bentuknya seperti ini. Nah, ketika disambungkan di awal, bentuknya berubah menjadi seperti ini. Contoh ini ya, babun. Kemudian ketika di tengah, maka bentuk baknya seperti ini. Seperti ini ya bentuk baknya. Nah, kemudian contohnya jabalun. Nah, ini ketika di akhir. Ketika di akhir bentuk baknya menjadi seperti ini ya. Contoh maktabun. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu huruf ta. Huruf ta juga mengalami perubahan. Nah, kalau di awal ini seperti ini ya anak soleh. Nah, contohnya tajun. Kalau di tengah seperti ini hampir sama dengan ba. Kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau ta titiknya 2 di atas. Contohnya ya, maktabun. Seperti itu. Ini kalau huruf ta ada di akhir. Ini juga sama dengan ba ya. Hanya titiknya saja yang berbeda. Contoh situn. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu huruf sa. Huruf sa juga sama dengan ba dan ta. Perubahannya ya sama. Hanya titiknya aja yang berbeda. Kalau di awal kata, nah ini ya, sa seperti ini kalau disambungkan. Contohnya, saljun. Nah ini. Kalau di tengah seperti ini, sama dengan ba dan juga ta. Hanya titiknya aja yang berbeda ya. Contohnya, musannan. Seperti ini ya. Selanjutnya, kalau di akhir kata yaitu seperti ini. Sa-nya sama juga dengan ba dan ta. Contoh ya, hadisun. Seperti itu ya. Kemudian, kita lanjut ke huruf ja. Nah, ini ketika tidak disambungkan, huruf ja-nya seperti ini. Ingat-ingat ya, seperti ini huruf ja. Ketika disambungkan, maka menjadi seperti ini. Contoh, jamalun. Di tengah, huruf ja berubah menjadi seperti ini ya, anak soleh dan soleha. Contoh, masjidun. Ya, perhatikan ini bentuknya. Ini huruf ja berada di tengah kata. Kemudian, kalau ada di akhir kata, menjadi seperti ini ya. Contoh, hajun. Nah, ini perhatikan ini ada di akhir kata. Selanjutnya yaitu huruf H. Huruf H ini hampir sama dengan huruf ja. Hanya kalau huruf H tidak ada titik ya. Kalau di awal kata juga seperti ini bentuknya. Contoh ya, harirun. Nah, ini H-nya ya di awal kata. Kemudian kalau di tengah menjadi H-nya seperti ini. Contoh ya,
bahrun. Nah, ini dia haknya ya, ada di sini. Kalau di akhir kata, haknya seperti ini. Contoh fathun. Nah, ini haknya ya, ada di sini. Kemudian, ini adalah huruf kho. Nah, huruf kho hampir sama dengan ja dan juga ha. Hanya huruf kho ini titiknya ada di atas. Kalau di awal kata, hurufnya menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Contoh khubejun. Nah, ini ya contohnya haknya ada di awal kata. Kalau di tengah, haknya menjadi seperti ini. Nah, ini haknya. Contoh suhtun. Nah, ini ya, haknya ada di tengah-tengah kata. Kalau di akhir, maka menjadi seperti ini, ya. Suhun, contohnya ini ya, ada di akhir kata. Selanjutnya yaitu ada huruf da. Nah, huruf da ini tidak mengalami perubahan ya. Ini termasuk ke dalam 6 huruf yang tidak mengalami perubahan. Di awal tetap seperti ini, tidak berubah. Di akhir, ini ya, tetap bentuknya seperti ini. Jadwalun. Nah, ini nggak mengalami perubahan, hanya disambungkan seperti ini saja. Di akhir juga sama. Jadun. Nah, seperti itu ya. Huruf za juga sama ya, tidak mengalami perubahan. Di awal tetap seperti ini. Contoh zarun. Kemudian di tengah-tengah juga seperti ini. Ini ada di tengah-tengah kata ya. Hizarun. Nah, seperti ini. Ini ada di akhir kata, tidak mengalami perubahan. Mundu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ini huruf ro. Huruf ro juga termasuk kepada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan. Ini di awal kata tetap seperti ini. Ro sun ini tetap seperti ini ya, tidak mengalami perubahan. Di tengah kata juga tidak mengalami perubahan. Ini dia. Kirdun. Dia tidak disambung dengan huruf da karena dia tidak mengalami perubahan atau tidak bisa disambungkan. Di akhir kata seperti ini. Syarun ya, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu za. Za ini juga tidak mengalami perubahan ya. Ini za, kemudian ini juga zakatun. Ini tidak mengalami perubahan. Di di tengah kata gozwatun. Nah, ini tidak mengalami perubahan. Begitupun dengan di akhir kata. Nah, selanjutnya huruf sa ya. Huruf sa ini mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Nah, kalau di awal bentuknya seperti ini. Kemudian contohnya sama kun. Nah, ini ya bentuk ya di awal. Kemudian kalau di tengah ini juga mengalami perubahan. Nah, bentuknya menjadi seperti ini kalau di tengah. Diperhatikan ya, huruf sa bagaimana bentuknya ketika di tengah, yaitu seperti ini. Contoh nisaun. Nah, ini ya dia contohnya. Kemudian kalau di akhir bentuk sa menjadi seperti ini. Nafsun. Ya, seperti ini ya bentuk sa ya. Kalau ada di akhir kata. Begitu anak soleh. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 4 ya. Nah, lanjut ke huruf sya ya sekarang. Ini sin besar dibacanya sya. Nah, sya ini mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Ketika di awal bentuk sya seperti ini ya. Contoh syarobun. Nah, kemudian ketika di tengah kata huruf sya berubah menjadi seperti ini. Perhatikan ya. Contohnya musyrikun. Nah, ini ya contohnya ada di tengah kata. Kemudian kalau di akhir kata bentuknya menjadi seperti ini ya. Contoh Quraisyin. Ya, sya-nya menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu huruf so. Huruf so ketika di awal kata dia bentuknya seperti ini. Nah, contoh sohbun. Maaf ya, shohnun. Nah, seperti itu. Kemudian ketika di tengah kata berubah menjadi seperti ini bentuknya. Contoh musolla.
Nah, ini ya, contoh huruf so ketika berada di tengah kata. Kemudian ketika berada di akhir kata, contohnya naksun. Ini ya bentuknya ya seperti ini. Ketika berada di akhir kata. Selanjutnya yaitu huruf do. Huruf do juga mengalami perubahan ketika disambungkan. Ketika di awal bentuknya seperti ini. Contoh dodun. Ini ya bentuk di awal kata. Selanjutnya kalau berada di tengah kata bentuknya seperti ini. Ini ya bentuknya ya. Middle robun. Nah, ini ya berada di tengah kata. Kemudian ini berada di akhir kata. Ba'dun. Nah, contohnya seperti ini ya kalau di akhir kata. Selanjutnya yaitu huruf to. Nah, huruf to juga mengalami perubahan ketika disambungkan. Ini ketika di awal kata. Contoh tolasatun. Nah, ini kalau berada di awal kata. Kemudian ini ketika berada di tengah-tengah. Contohnya khotowanun. Nah, ini ya. Ada di sini dia, bentuknya seperti ini. Kalau di akhir kata bentuknya seperti ini. Contoh haitun. Nah, ini dia bentuknya seperti ini ya. Kemudian, sekarang huruf do. Huruf do mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Ketika di awal bentuknya seperti ini ya. Contoh dohrun. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ketika di tengah kata bentuknya menjadi seperti ini. Contoh mudelimun. Nah, seperti itu ya, Soleh. Lanjut, ketika di akhir kata bentuknya menjadi seperti ini. Contoh hifadun. Begitu ya. Sekarang lanjut kepada huruf ain. Nah, huruf ain ini mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Ketika di awal bentuknya seperti ini. Perhatikan ya perbedaannya. Ketika tunggal seperti ini, ketika di awal kata menjadi seperti ini bentuknya. Contoh ainun. Ini ya bentuknya seperti ini. Kemudian ketika di tengah huruf ain berubah menjadi seperti ini. Nih, ini dia ketika berada di tengah. Contoh ni'matun. Nah, ini dia huruf ainnya. Kemudian ketika di akhir kata berubah menjadi seperti ini huruf ainnya. Contoh bai'un. Begitu ya. Selanjutnya huruf ghin. Huruf ghin ini mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Ketika di awal bentuknya seperti ini ya. Contoh ghazalun. Nah, ini ada di sini huruf ghinnya. Kemudian ketika di tengah kata huruf ghin berubah menjadi seperti ini. Contoh maghribun. Begini ya bentuknya, perhatikan. Selanjutnya yaitu ketika di akhir kata berubah menjadi seperti ini. Contohnya balagho. Nah, ini dia seperti ini. Sekarang huruf fa. Huruf fa juga mengalami perubahan ketika disambungkan. Di awal kata bentuknya seperti ini ya. Contohnya famun. Nah, ini dia hurufnya begini ketika di awal. Ketika di tengah, huruf fa berubah menjadi seperti ini. Contohnya, nafsun. Nah, ini dia ada di tengah kata. Kemudian ketika di akhir bentuknya menjadi seperti ini. Jadinya nadifun. Nah, ini dia huruf fa berada di akhir kata. Selanjutnya yaitu huruf qaf. Huruf qaf ini mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Di awal seperti ini bentuknya. Contohnya qalamun. Nah, ketika di tengah bentuknya menjadi seperti ini. Contohnya naqisun. Ini dia ya, seperti ini ada di tengah kata. Lanjut di akhir kata, bentuknya menjadi seperti ini. Contohnya sabaqo. Nah, seperti ini ya bentuknya. Lanjut huruf qaf. Huruf qaf juga mengalami perubahan bentuk. Ketika dia tunggal atau sendiri bentuknya seperti ini. Ketika disambungkan, maka huruf qaf berubah bentuk menjadi seperti ini. Ini ketika berada di awal kata. Contohnya
kurrasatun. Nah, ini dia huruf kaf ada di awal kata. Ketika di tengah, huruf kaf berubah menjadi seperti ini. Contoh, maktabun. Nah, ini. Ketika di akhir, huruf kaf berubah menjadi seperti ini. Samakun. Nah, ini dia ya, ketika di akhir kata. Lanjut huruf lam. Huruf lam mengalami perubahan bentuk ketika disambungkan. Seperti ini ketika di awal. Lahmun. Di tengah seperti ini. Mala'abun. Di akhir seperti ini. Tobalun. Nah, selanjutnya huruf mim. Huruf mim juga mengalami perubahan bentuk. Ketika di awal bentuknya seperti ini. Mauzun. Nah, kemudian ketika di tengah seperti ini ya hurufnya. Namrotun. Nah, ini dia huruf mim. Di akhir seperti ini. Ilmun. Ya. Selanjutnya huruf nun, yaitu ketika di awal bentuknya seperti ini. Nuhrun. Maaf, nurun. Nah, seperti itu ya. Nurun ada di awal kata. Kemudian di tengah-tengah huruf nun berubah menjadi seperti ini. Binaun. Nah, ini dia huruf nunnya berubah menjadi seperti ini. Di akhir kata, huruf nun berubah menjadi seperti ini. Roknun. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya itu huruf wawu. Nah, wawu tetap seperti ini ya. Waktun. Di tengah juga seperti ini. Ini dia. Di akhir juga seperti ini. Jadi dia tetap sama. Selanjutnya itu huruf H. H ketika disambungkan di awal kata menjadi seperti ini. Hirotun. Nah, ini ya H-nya. Kemudian di tengah huruf H menjadi seperti ini. Syahrun. Nah, huruf H-nya berubah menjadi seperti ini. Ketika di akhir, huruf H berubah menjadi seperti ini ya. Contohnya ini dia. Di akhir kata. Nah, selanjutnya ini adalah huruf hamzah. Hamzah ketika di awal, dia seperti ini bentuknya. Contohnya, abun. Nah, begini ya. Kemudian, ketika di tengah, bentuk hamzah itu banyak. Bisa seperti ini. Contohnya ini, nas'aluka ini contohnya. Bisa juga seperti ini. Nah, ini contohnya bi'run. Bisa juga seperti ini di bawah. Ulaika. Bisa juga menggunakan waw ada di sini. Mu'minun. Nah, seperti itu ya. Kalau bentuk ya hamzah itu ada banyak ya. Kalau di tengah ada 4. Kalau di akhir bisa seperti ini. Masaan. Bisa juga seperti ini. Syai'un. Ini dia. Ya, ini dia contoh bentuk hamzah. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Ketika disambungkan di awal kata bentuknya seperti ini. Yadun. Kemudian ketika di tengah seperti ini bentuknya. Maidadun. Nah, begini ya. Ketika di akhir bentuk ya menjadi seperti ini. Ada wrinkle-nya di bawah ya. Contohnya fi. Ini dia. Nah, itu ya anak-anak. Contoh bacaan huruf hijaiyah ketika disambungkan. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti boleh tanyain ke Bu Eli ya, anak soleh. Selanjutnya, ayo kita baca ini bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika dipisahkan seperti ini ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau di satu-satu. Qaf, lam, alif, ain, waw, za, ba di kasroh, ro di fathah, ba di kasroh. Kemudian ada alif, lam,
nun di sidah, kemudian di fathah, kemudian ada alif, dan ada sin di kasroh. Lanjutkan. Ilahin nas. Kemudian ini ya, kalau disambungkan satu kata. Ilahin nas. Kalau dipisahkan hurufnya, ada alif di kasroh, lam di fathah, ada ha di kasroh. Kemudian ada alif, lam, ada nun di syidah, kemudian di fathah, ada alif, dan ada sin di kasroh. Lanjutkan. Malikin nas. Itu kalau satu kalimat. Kemudian ini dipisahkan menjadi satu kata. Maliki an-nasi. Nah, kalau dipisahkan per huruf, mim di fathah, lam di kasroh, kaf di kasroh. Kemudian ini juga ada alif, lam, nun di syidah, kemudian di fathah, kemudian ada alif, ada sin di kasroh. Lanjutkan ya. Oke, lanjutkan. Min syarril waswasil khannas. Ini ya ada min syarril waswasil khannas. Kalau dipisahkan, setiap hurufnya ada mim di kasroh, kemudian nun di sukun, ada sya di fathah, kemudian ada ro di sidah, kemudian di kasroh, ada alif dan lam di sukun, kemudian ada waw di fathah, sin di sukun, waw fathah, alif, sin di kasroh, kemudian ada alif, lam sukun, kemudian ada ha, kho di fathah, kemudian ada nun di sidah, kemudian di fathah, kemudian ada alif dan ada sin di kasroh. Lanjut ke sini ya di ayat 5, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nih. Kalau dipisahkan per hurufnya, yaitu ada huruf alif, kemudian lam di sidah, kemudian di fathah, ada za di kasroh, kemudian ada ya di sukun. Nah, ini contoh mad, ini contoh tanda baca mad ya, dibacanya 2 harokat. Kemudian ini ada ya di doma, waw di fathah, kemudian ada sin di sukun. Ini ada waw di kasroh dan ada sin di doma. Ada fa di kasroh, kemudian ada ya di sukun. Nah, ini salah satu contoh mad, tanda baca mad ya, mad asli. Nah, dibacanya 2 harokat, fi. Nah, ini. Kemudian ini ada sod di doma, dal di doma, kemudian ada waw di sukun, dan ada ro di kasroh. Nah, ini juga termasuk tanda baca mad, dibacanya 2 harokat karena ada waw sukun setelah tanda baca domah ya. Contohnya suduri. Nah, begitu ya. Kemudian ada alif, lam, nun di sidah, kemudian di fathah, dan ini ada alif, ini ada sin di kasroh. Ya, seperti itu ya. Lanjut ke ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Kalau kita pisah satu persatu hurufnya seperti ini ya, ada mim di kasroh, kemudian ada nun di fathah, kemudian ada alif, lam di sukun, ada ja di kasroh, ada nun di sidah, kemudian di fathah, kemudian ada huruf ta di kasroh. Di sini ada waw di fathah, alif, lam, nun di sidah, kemudian di fathah. Setelah itu ada alif, ada sin di kasroh. Seperti itu ya. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah belajar mengenal huruf hijaiyah bersambung. Kemudian kita mencoba membacakan huruf hijaiyah bersambung.
Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Selanjutnya, yuk kita kerjakan tugasnya. Nah, ini dia tugasnya anak-anak. Tugasnya sama anak-anak ini dirangkai ya hurufnya. Dirangkai menjadi huruf hijaiyah bersambung. Kemudian setelah dirangkai, ini dirangkai di buku tulis PAI aja ya. Nanti dikumpulkan ke ibu, dipoto aja. Selanjutnya ini diisi di sini aja ya. Ini uji kemampuannya nomor 1 sampai kita buka sampai dengan nomor 10. Kemudian bagian B-nya ini juga disambung ya hurufnya ya. Disambungkan ini ada kaf, ada ta, ini ada ba. Kira-kira kalau disambungkan bentuknya menjadi seperti apa? Selanjutnya di sini ya ada bagian C-nya. Ini disalin ke dalam huruf hijaiyah bersambung. Ini ada kata baraka. Nah, kira-kira bagaimana kalau disambungkan ya? Sama anak-anak dikerjakan. Selanjutnya dan yang tugas terakhir adalah ini dia. Kalau ini ditarik garis aja ya. Ditarik garis, ini ada jamilun. Kira-kira kemana ya kalau misalkan kata ini, huruf-huruf ini disambungkan? Ini pasangannya. Kira-kira kemana? Nanti tinggal ditarik garis aja ya. Anak-anak insya Allah bisa, anak-anak hebat. Ya, itu tugas dari Ibu. Sekian ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak semangat mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu hasil tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.